Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya ya arhamar rahimin. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah. Yang mana pada masa Rasulullah itu ketika Rasulullah masih berada di Mekah dan belum melakukan hijrah. Di sini juga kita akan mempelajari tentang urgensi peradaban Islam dan juga dasar dakwah Nabi ketika di Mekah dan terbentuknya sistem pemerintahan yang ada di Mekah yang sudah terjalin sejak dahulu sampai sekarang. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peradaban Islam pada masa periode Rasulullah. Di sini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu peradaban? Kebudayaan. Selain itu apa lagi? Selain peradaban, yang kalian tahu tentang peradaban? Peradaban sejarah. Seperti apa? Ya, seperti itu deh. Ini berasal dari kata Arab yang artinya al-hazaru, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan dari kebudayaan. Kebudayaan itu seperti keberagaman yang ada di Indonesia, juga termasuk dalam peradaban. Peradaban bukan hanya ada di Arab, namun juga ada di Indonesia. Setelah itu kita akan mempelajari tentang makna Islam. Apa itu Islam sebenarnya? Islam. Yang tahu boleh angkat tangan. Iya, apa ini? Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan yang lain. Apa itu Islam? Agama. Ya, agama. Agamanya siapa? Agamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja, apa tidak Islam? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, umat jadi Islam itu apa? Umat, sebutan umat Islam, umat Nabi Muhammad itu Muslim. ya, terus jadi periode sejarah Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, selanjutnya ada periode modern. Tiga, yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang terakhir periode modern. Yang pada periode pertama, periode klasik ini tokoh utamanya yaitu baginda Rasulullah SAW yang mana beliau yang membawa Islam, yang mana di sini Rasulullah menjadi peran utama yang penting dalam membawa agama Islam ke dunia ini, ke dunia ini, sehingga Islam bisa menyebar luas berkat adanya usaha dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Di sini kita akan mempelajari tentang sejarah awal mula dari Rasulullah lahir hingga beliau diangkat menjadi Rasul. Kita akan pelajari di sini karena pada periode Mekah itu Rasulullah masih belum diangkat sebagai Rasul. Pada usia berapa beliau diangkat menjadi Rasul? 40. Sekali. Di sini kita akan pelajari Rasulullah dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal yang kemarin habis kita peringati ya. Ya. Di situ beliau dilahirkan oleh ibundanya yang bernama ibunda Nabi yang bernama Aminah. Nah, lupa. Kalau Siti Khadijah siapanya? Istri pertama. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal yang lebih identik disebut dengan tahun Gajah. Nah, beliau lahir tanpa seorang ayah karena kenapa? Karena ayah beliau Sakit. Wafat. pada saat Rasulullah muda. Dalam kandungan. Ya, betul sekali. Nah, setelah dari kelahiran beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal itu 7 hari dari kelahiran
sebenarnya kakek beliau yang kelahiran Rasulullah, kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib itu mengundang orang-orang Mekah, orang-orang Arab untuk datang ke rumah beliau atau disebut apa? Akikah. Kalau di sini umumnya disebut apa? Tidak akikah, selapan. Ya, bahasa daerah ya. Nah, setelah itu beliau mengadakan jamuan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah dan memberi nama Muhammad kepada ibunya. Beliau lahir dalam keluarga yang keterbatasan ekonomi, baik ekonominya maupun juga semuanya. Dalam arti ya beliau termasuk dalam golongan orang yang miskin pada masa itu. Namun setelah lahirnya Rasulullah dalam keluarga beliau itu menjadi keberkahan, menjadi suatu berkah dalam keluarganya. Ibaratnya dulu sebelum Rasulullah lahir, keluarga Rasulullah itu sangat kesusahan. Namun ketika Rasulullah lahir, beliau merupakan suatu anugerah, suatu berkah yang besar yang hadir dalam keluarganya. Setelah itu Rasulullah pada usianya yang masih muda, yang masih kecil dan masih belia, beliau sudah bekerja sebagai pengembala kambing dan juga ikut berdagang pamannya. Awalnya ikut berdagang kakeknya, setelah kakeknya meninggal, beliau ikut berdagang pamannya. Nah, pada saat itu dari kebiasaan beliau yang sering ikut mengembala dan juga berdagang pamannya ke negeri Syam, beliau hingga akhirnya pada saat dewasa sudah terbiasa dengan melakukan pekerjaan, baik itu berjualan, ya karena beliau juga manusia yang secara artian dilahirkan secara sempurna, itu dari zahir dan batinnya, bukan hanya fisiknya. Sebagai seorang pemuda yang kegiatan masyarakat di sana, beliau memiliki kesibukan sendiri, tidak mengikuti pergaulan yang ada di kota beliau. Selain berdagang dengan pamannya, beliau juga melakukan kerjasama dagang dengan Siti Khadijah. Nah, dari sinilah beliau mengenal seorang Siti Khadijah, saudagar kaya yang beliau memiliki latar belakang janda pada saat dari situlah beliau mengenal Siti Khadijah dan melakukan kerjasama perdagangan. Setelah itu Siti Khadijah ini merasakan jatuh cinta pada beliau, yang mana pada saat itu Siti Khadijah sudah berusia 40 tahun dan Nabi baru berusia 25 tahun. Dari situlah ya terjadi kisah romans ya, percintaan. Ya. Setelah itu beliau menikah dengan Siti Khadijah dan dari situlah perjuangan beliau mulai keluar. Karena pada saat itu Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, dan orang pertama kali yang mengimani adanya agama Islam yang pertama kali mengimani dan pertama kali berjuang bersama Rasulullah adalah Ibunda Khadijah, istri beliau. Mungkin itu dulu ya yang dapat Ibu sampaikan. Kita bisa melanjutkan lagi pada minggu depan, pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.